Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online, dan kita ketemu lagi pada pembahasan grammar hack, ya. Nah, bagaimana kita memahami detail-detail grammar yang seringkali menjadi kebingungan teman-teman semuanya. Oke, dan apa grammar hack kali ini? Nah, sebelum kita bahas, ya, sebelum saya kasih tahu materinya, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan, ya, agar selalu ada notifikasi ketika saya upload lagi materi-materi grammar yang baru. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami bentuk verb dan pasangannya. Oke, ini materi yang very important, ya, sangat penting bagi teman-teman terutama yang nanti mau belajar TOEFL, ya, belajar mengerjakan soal-soal TOEFL. Nah, memahami bentuk verb dan pasangannya ini bisa menjadi hack yang sangat berguna untuk memudahkan teman-teman mengerjakan soal dengan lebih cepat dan akurat. Oke. Seperti apa yang dimaksud dengan bentuk verb dan pasangannya? Oke, nah jadi kita kembali pada pembahasan tentang verb, ya. Teman-teman bisa tonton video saya yang membahas tentang pembagian kata kerja. Nah, salah satunya ada pembagian kata kerja berdasarkan bentuknya, ya, atau formnya. Nah, kalau kita ulas sekilas lagi bahwa bentuk verb itu di sini ada 5, ya, ada 5 secara detailnya, yaitu verb 1 yang bare, ya, yang bare atau yang asli, belum dikasih imbon apa-apa, belum berubah, ya. Ada yang menyebut base verb, ya, atau verb asal gitu. Kemudian verb 1 yang sudah ditambahi dengan s atau es, verb 2, verb 3 dan verb ing. Oke, ini bahasa istilah dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar orang yang protes misalnya, nggak ada dalam bahasa Inggris verb 1, verb 2 begitu, ya. Memang tidak ada, ya. Ini istilah dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan teman-teman mengingat, ya, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing gitu, ya. Right. Nah, seperti apa detailnya, ya, sekarang kita bahas satu persatu, ya. Nah, bentuk verb itu yang pertama ada verb 1 yang bare. Saya singkat dengan verb 1B ini, ya. Nah, verb yang masih asli. Kapan kita menemukan ini? Nah, jadi teman-teman harus agar paham, ya, harus ingat, ya, ingat fungsi. Kalau yang sudah punya pasangan enak. Kita nggak perlu mengingat fungsinya terlalu mendalam, tidak ada masalah. Kita sudah bisa lihat dari pasangannya. Tapi kalau yang tidak punya pasangan, maka kita bisa ingat fungsinya. Oke, ya, yang pertama yaitu verb 1 yang bare. Nah, ini ada beberapa tempat, ya, beberapa kondisi di mana kata kerja itu harus berupa verb 1 yang bare. Yang pertama yaitu apabila dia berada pada tense simple present dengan subjek they, we, I, dan you. Oke, nah teman-teman bisa cek lagi pada materi simple present, ya. Contoh, they study English, karena subjeknya they, maka harus study, harus bare. Nggak boleh studying atau studied atau studies gitu, ya. Oke, nah ini karena dia simple present dengan subjek they, we, I, dan you. Nah, subjeknya they. Oke, ya. Kemudian yang kedua, ya, verb 1 bare ini dia terletak setelah modal auxiliary. Nah, ini mudah sekali, ya. Jadi ini salah satu kondisi di mana verb bare itu sangat mudah untuk dikenali, ya. Apabila teman-teman menemukan modal, ya, modal sebelum kata kerja, maka setelah modal kata kerjanya itu wajib dalam bentuk bare, ya, wajib, tidak ada pengecualian, ya. Misalnya we should prepare our test. Nah, di sini ada should,
sebagai modal auxiliary, kemudian ketemu dengan prepare sebagai ordinary-nya ya, kata kerjanya dalam bentuk bear. Nah, wajib ini, tidak boleh should prepares atau should preparing, nggak ada. Jadi kalau nanti dalam soal, misalnya pada written expressions ya di TOEFL itu, teman-teman menemukan ada should preparing dan preparing ini bergaris bawah, maka pastikan preparing ini salah. Kenapa? Karena ada should. Ya, modal itu harus diikuti dengan verb bear, tidak bisa dengan verb ing atau bentuk verb yang lain. Oke ya. Kemudian verb bear ya, verb yang bear ini juga terletak setelah to, yang lebih dikenal dengan istilah to infinitive ya. Jadi kalau ada to ketemu dengan kata kerja, maka 99% kata kerjanya itu berupa bear. Berarti ada 1% yang lain, ya, yaitu verb ing ya. Nah, apabila to-nya itu berupa preposisi, ya, kita nggak bahas di sini ya. Oke. Nah, jadi setelah to, ini kata kerjanya berupa bear. Misalnya, Mike wants to send, gitu ya. Nah, kalau ada nanti Mike wants to sending, nah berarti salah. Tidak bisa to sending atau to send verb 2 ya, atau verb 3 begitu, atau to sense ada s-nya. No. Oke, karena ada to harus diikuti dengan bear ya, bear verb. Kemudian yang keempat, setelah objek dari make, have, let, dan help. Nah, nanti teman-teman bisa buka materi tentang causative verb ya, tentang causative verb. Right. Setelah objek dari make, have, let, help, setelah objeknya ya, maka harus bear. Contoh, she makes me clean her room. Oke, she makes. Nah, ini kan ada makes ya. She makes me sebagai objek. Apabila setelah objek itu ada kata kerja lagi, maka kata kerja yang kedua yang terletak setelah objek itu wajib dalam bentuk bear. Ya. Nah, di sini ada makes ketemu dengan me, maka setelahnya harus verb yang bear ya. Makes me clean, tidak boleh makes me cleaned atau makes me cleaning gitu ya. No, harus dalam bentuk bear. Kemudian I have my assistant send the document. Nah, di sini ada have. Objeknya my assistant, kemudian ada kata kerja lagi yaitu send. Nah, send ini dalam bentuk bear ya, karena ada have. Oke ya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, the teacher let. Nah, ada kata let the students ya. The teacher let the student sebagai objek open their books. Ya, open. Nah, maka harus dalam bentuk bear. Tidak boleh opening atau opened gitu ya, karena ada let. Let objek verb bear ya. Oke. Kemudian contoh yang keempat yaitu he helps his father lift the box. Oke, di sini ada kata kerja helps. Objeknya his father. Nah, maka apabila setelah objek ada kata kerja lagi, maka harus berupa bear ya, bear verb ya. Helps his father lift the box. Oke, nah jadi ini diingat-ingat ya. Make, have, let, dan help. Nah, ini pembahasan tentang verb 1 yang bear. Nah, sekarang verb 1 yang berupa verb 1 plus s atau es ya. Kapan ini terjadi? Kondisinya satu saja ya. Kalau yang bear tadi kan banyak ya. Kalau yang plus es ini cuma satu kondisi, yaitu pada simple present dengan subjek she, he, it. Ya, she, he, it. Maka kata kerjanya wajib ada imbuhan s. Contoh, she works as an employee. Nah, karena subjeknya she, maka verb satunya harus ada s, works. Tidak boleh work gitu aja ya. He wakes up early morning every day. Karena subjeknya he, maka kata kerjanya wakes. Harus ada s-nya, tidak boleh wake gitu aja. Ya. Kemudian Mary always swims once a week. Oke, Mary. Nah, Mary ini nama orang ya. Nama orang, dia dianggap sama dengan she, begitu ya. Dianggap sama dengan she. Nama orang ini kan cewek ya, Mary, dan jumlahnya 1, maka dia sama dengan she.
Kalau nanti dia cowok ya berarti sama dengan he. Atau dia nama benda ya, misalnya table, kemudian book, misalnya a book contohnya. Nah, maka dia sama dengan it begitu ya. Jadi nama benda yang jumlahnya satu, yang jumlahnya tunggal, nah maka itu disamakan dengan she, he, it. Maka hukumnya kata kerjanya juga harus berimbuhan s pada simple present gitu ya. Seperti ini, Mary always swims. Tidak boleh Mary always swim. Ya, harus ada s-nya, swims once a week. Oke, nah ini kondisi di mana kata kerja harus berupa verb 1 plus s atau es. Oke, yang ketiga verb 2. Nah, verb 2 simple past ya. Namanya simple past berarti ya dia dalam keadaan pas. Ya, dia dalam keadaan pas, sudah tidak ada pembahasan yang lain ya. Jadi sama dengan simple present dengan verb 1 yang s itu ya. Nah, dan simple past ini lebih mudah lagi karena dia berlaku untuk semua subjek ya. Verb 2. Kalau sudah bentuknya pas, semua subjek harus berupa verb 2 kata kerjanya. Misalnya they studied English 2 years ago. Ya, they-nya ini mau diganti she, he, Mary, we dan sebagainya, tetap saja kata kerjanya tidak akan berubah, yaitu verb 2, studied. Kenapa? Karena ada 2 years ago. Ya, teman-teman bisa cek lagi pada pembahasan tentang simple past. Contoh yang lain, Naomi met his husband the first time in 1988 ya, met. Nah, verb 2 ya, met. Ya, ini reguler dari kata meet ya menjadi met. Contoh yang ketiga, Jack got much money last week. Karena last week, nah berarti ini tanda pas, maka kata kerjanya got, bukan get. Ya, got itu verb 2 dari get. Oke ya. Nah, jadi verb 2 terjadi pada tense simple past. Kemudian verb 3. Nah, verb 3 ini sangat sering muncul ya pada written expressions ya. Nah, verb 3. Verb 3 ini punya ciri-ciri ya, punya kaidah, yaitu yang pertama setelah have, has, had pada tenses perfect, maka harus verb 3. Ya, jadi kapan kata kerja itu harus berupa verb 3? Ada pada dua kondisi. Yang pertama, apabila setelahnya ada have, has atau had. Nah, ini yang saya bilang cukup mudah untuk menganalisa karena kita tidak harus tahu tentang fungsinya ya. Ya, pada konteks mengerjakan written expressions ya. Kita tidak harus tahu fungsinya secara mendetail, tapi yang jelas kita lihat pasangannya. Ya, apabila ada auxiliary have atau has atau had, maka setelahnya kata kerjanya wajib berupa verb 3. Ya, tidak bisa have, has, had ketemu dengan verb ing atau verb 2 atau verb 1 begitu. Contohnya, they have studied English. Karena ada have maka studinya berubah menjadi studied, verb 3 ya. She has taken her salary. Nah, ada has maka harus ketemu dengan verb 3 yaitu taken. Kemudian I had started. Nah, di sini ada had ya. Verb 2 dari have dan has adalah had. Nah, maka dia harus bertemu dengan verb 3 started. I had started the class when she came. We will have lived in Ohio for 2 years by next month. Nah, di sini ada have, maka ketemu dengan lived, verb 3. Oke ya. Nah, jadi itu kaidah yang pertama, verb 3 terjadi apabila ada have, has, dan had sebelumnya. Kemudian, kondisi yang kedua yaitu setelah to be pada kalimat pasif atau kita kenal dengan passive voice ya. Nah, contohnya we were called. Oke, jadi kalau ada verb 3 sebelumnya ada to be, yaitu betul. Ya, karena verb 3 itu ada pada dua kondisi. Yang pertama setelah have, has, had, dan yang kedua yaitu setelah to be. Contoh yang kedua yang terletak setelah to be, misalnya this house was built in 1973 ya. Nah, built di sini verb 3. Ada to be was. Oke. Nah, jadi ini kondisi di mana kata kerja harus berupa verb 3. Kemudian verb ing. Nah, ini bentuk yang terakhir dari kata kerja yaitu verb ing. Kapan
Oke, sebetulnya ada banyak ya. Nah, tapi ini kita bahas verb ing sebagai ordinary. Nah, jadi verb ing yaitu terletak setelah to be pada tenses continuous ya. Misalnya the teacher is teaching. Oke, the teacher is teaching. Jadi kalau ada to be ketemu dengan verb ing. Betul. Kalau ada to be ketemunya nanti verb 2 ya berarti salah. Verb 1 berarti salah gitu ya. Nah, jadi kata kerja berbentuk ing itu terjadi pada kondisi di mana tensesnya berupa tenses continuous. Secara pasangan dia harus didahului dengan to be seperti ini. Contoh yang lain, I am taking Japanese class this semester. Oke, ada verb ing maka harus ada to be. I am taking ya. Contoh yang lain, the water is flowing gently. Oke, flowing terletak setelah is to be gitu ya. Nah, nanti ada dua kondisi lain verb ing yang bukan sebagai ordinary ya, yaitu sebagai gerund dan present participle. Nah, itu ada pada bab yang lainnya. Oke. Nah, jadi ini 5 bentuk kata kerja dan kapan bentuk tersebut harus berlaku gitu ya. Nah, jadi itu diingat-ingat terutama yang punya pasangan ya, yang punya pasangan seperti modal harus ketemu dengan verb ya, kemudian have has had harus ketemu dengan verb 3, kemudian to be. Nah, itu bisa ketemu dengan verb 3, bisa juga ketemu dengan verb ing seperti ini. Oke, jika teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, masih ada yang dibingungkan, silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi pada video yang lain.